sebuah kelompok gak bakal bisa bersatu kalau gak ada cinta. Kalau gak ada rasa cinta satu sama lain. Kecintaan adalah energi. Dan kalau kita belajar fisika, energi sifatnya apa? Kekal, abadi. Dia gak bisa hilang. Hanya bisa berubah bentuk. Oleh karena itu, cinta hanya pantas dan hanya bisa jika dikaitkan kepada sesuatu yang maha abadi, dan tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta hanya bisa dan hanya pantas dan hanya layak jika dikaitkan kepada Sang Maha Pencipta cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kalau nggak dikaitkan sama Allah akan membawa kita kepada kehancuran, akan membawa kita kepada kekecewaan, akan membawa kita kepada kegalauan, akan membawa kita kepada kegundahan. Karena cinta adalah amal ibadah yang luar biasa besar. Amal ibadah cinta adalah amal ibadah yang besar. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh anggota tubuh yang paling mulia. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam satu jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging yang jika daging tersebut benar, benarlah seluruh amar perbuatannya. Benarlah seluruh badannya. Segumpal daging itu adalah hati kita. Adalah qalb kita. Oleh karena hati adalah organ tubuh yang paling penting. Hati juga merupakan tempat Allah memandang kita. Allah gak ngeliat tuh kerudung ibu yang Rabbani mereknya misalnya. Gak ngeliat tas ibu yang mereknya Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Charles & Keith. Bener gak? Atau misalnya tas bapak, baju bapak, sepatu bapak, mobil bapak. Allah gak ngeliat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah gak ngelihat bagaimana bentuk tubuh kalian. Mau six pack, mau dadanya bidang, mau perutnya kotaknya ada 6, 8 ataupun 1 kayak saya dan Ustaz Abu Fida. Ataupun mau bibir kita lipstikan, alis kita disulam, dagu kita dioplas misalnya. Hidung kita lancip. Allah gak ngelihat itu, Bu. Mau kulit kita putih, hitam, ungu sekalipun Allah gak ngelihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kondisi hati kita dan amal perbuatan kita. Maka gak heran Pak, kalau Bapak nemu ibu-ibu misalnya disuruh kondangan jam 8, dia jam 6 udah standby. Pakai foundation dulu. Pakai yang buat putih-putih dulu. Ya, bersihin muka dulu. Kemudian lipstikan. Mata aja ada berapa tuh ya? Ada yang buat begini tuh, apa tuh? Aduh, saya nggak hafal dah Ustaz, pokoknya. Kalau saya hafal malah dicurigain. Hafal sebenarnya, cuma nggak mau nyebut aja, ya. Takut dicurigain. Ya, ibu-ibu kenapa begitu detailnya mereka menata mukanya? Karena mereka tahu ketika di kondangan atau di acara-acara orang ngelihat muka. Makanya mukanya dihias sedemikian rupa. Kita sekarang tahu bahwa hati kita dilihat oleh siapa? Allah. Maka sudah sewajarnya kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang ada di dalamnya. Tidaklah satu umat berpecah belah kecuali di antara umat itu terdapat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Macam-macam penyakit hati, kenalin dan hindari penyakit hati. Yang pertama, penyakit hati adalah iri yang akan merambat ke penyakit hati lainnya. Iri, hasad. Apa iri? Apa hasad?
Apa ciri-cirinya? Nggak rela dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tuh hasad. Nggak rela dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Beda sama ghibthah. Kalau ghibthah masih boleh, tapi ada batasannya. Ustadz misalnya punya hafalan 30 juz. Tiap tahun umroh, tiap tahun berangkat haji. Saya ghibthah. Ghibthah itu saya pengen kayak Ustadz Abu Fida, amal ibadahnya. Itu nggak apa-apa. Saya doa sama Allah supaya saya diberikan nikmat yang Allah berikan kepada Ustadz Abu Fida. Tapi kalau hasad nggak rela sama nikmat yang Allah berikan. Sekali lagi, nggak rela sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Dikatakan orang hasad itu lebih pelit daripada orang pelit. Orang pelit nggak terima apa yang menjadi miliknya buat punya orang lain. Orang pelit nggak terima apa yang jadi punya orang lain. Saya pelit, saya nggak mau mobil saya dipinjam sama orang lain. Itu pelit. Tapi orang hasad, orang iri nggak rela orang beli mobil baru. Padahal bukan usaha dia, yang ngasih juga bukan dia, jerih payah bukan jerih payah dia cuma ngelihat doang, nggak rela. Abkhalun nas al-hasidin. Orang yang paling pelit adalah mereka yang di dalam hatinya ada rasa iri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hindarin penyakit iri. Jauh-jauhin. Kenapa? Kata baginda Nabi, al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Rasa iri melumat kebaikan sebagaimana api melumat kayu. Begitu cepat, habis langsung. Ini iri ini yang bikin umat terpecah belah. Nauzubillah, irinya ada di hati para dai. Ustadz Abu Fida umatnya keren banget deh. Jamaahnya ada 100 tiap ceramah. Udah gitu jamaahnya mobilnya bagus-bagus. Gimana nih caranya saya memecah belah umatnya Ustadz Abu Fida? Itu iri. Merembetnya sampai ke situ. Sampai memecah belah. Akhirnya di belakang Ustadz Abu Fida gak ada. Saya disuruh ganti Ustadz Abu Fida. Saya bilang, teman-teman tahu gak Ustadz Abu Fida? Aduh. Dia kalau tidur ngorok misalnya. Contoh Ustadz. Ada tuh Bib. Ada? Nyata. Kejadian kan? Kejadian. Kenapa? Sebabnya penyakit hati. Sebabnya apa? Iri. Itu yang bikin kita terpecah belah. Dan itu akan menghilangkan cinta kita kepada sesama kita, cinta yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya Habib Ali al-Masyhur, kakaknya Habib Umar, bilang, lan tajtami fi qalb mu'min mahabbatud dunya wa mahabbatullah fi qalb mu'min abadan. Enggak akan bersatu di hati seorang mukmin cinta sama dunia dan cinta sama Allah selama-lamanya. Begitu kita masuk cinta sama dunia, termasuk dai, cinta sama amplop, cinta sama kekuasaan, cinta sama pengaruh, cinta sama followers, cinta sama engagement, cinta sama undangan. Jamaah sekalian juga bisa jadi cinta sama pengakuan. Saya nih anak masjid misalnya. Saya nih anak ngaji. Saya ini anak kelompok ini. Saya ini anak kelompok itu. Saya ini paling sunnah. Saya ini cinta sama sesuatu pengakuan. Sesuatu yang sifatnya duniawi menggeser cinta kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal bisa berkumpul. Hilangin cinta sama dunia, masukin cinta Allah ke dalamnya. Ya. Nggak pantas Allah disandingkan sama dunia apapun di dalam hati kita. Termasuk hal itu hal yang paling besar yang kita anggap paling penting. Nggak pantas. Nggak ada yang pantas bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Lakukan segalanya, ngaji kita, dakwah kita, kerja kita, di bidang apapun. Hanya karena dan untuk Allah. Seorang entertain. Katanya di sini banyak entertain ya. Wah, ini biang-biang entertain, Bib. Waduh. Biang. Pantas saya melihat wajahnya aja sudah terhibur. Tuh. Masya Allah. Kepalanya aja udah kayak bohlam diskotik tuh.
Seorang entertain, gimana? Kalau dia entertain karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa dapat pahala yang besar. Seorang entertain punya umat yang banyak. Umat yang banyak diarahkan kepada kebaikan. Satu orang dapat hidayah karena kita, khairun min an yu'tika humrun na'im. Lebih baik daripada diberikan kepadamu satu ekor onta merah. Harga onta merah seharga mungkin Mini Cooper ya, 300-400 jutaan. Oh, Mini Cooper tahun 2017 tapi. Ya. Apal ya. Pedagang kayaknya. Boleh yang mau beli Mini Cooper nanti catat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan segala macam pekerjaan kita hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang karyawan kerja karena Allah, dia akan memaksimalkan jam kerjanya hanya dan untuk Allah. Dia nggak lagi peduli sama perhatian atasan. Bahkan sama gajinya nggak peduli. Dia kerja keras, dia tahu yang bayar kerja keras dia bukan gaji, tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia percaya wa huwa khairur razikin. Allah sang maha pemberi rezeki, maha baik, maha lihai dalam memberikan rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang gak disangka-sangka. Barangkali bukan dari gaji, tapi anak-anak kita dijaga kesehatannya dari lahir sampai besar. Barangkali bukan dari gaji, tapi istri kita bisa berjualan dan mendatangkan keuntungan yang luar biasa misalnya. Barangkali bukan dari gaji, tapi anak kita dapat beasiswa sampai kuliahnya misalnya. Seorang karyawan yang kerjanya karena Allah, dia akan maksimal ada atau enggak ada bosnya. Kaitkan hati ini hanya dan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalian terpecah belah. Apa tali Allah? Disebutkan di dalam hadis Tsaqalain yang baginda Nabi Muhammad SAW di hari-hari beliau sebelum meninggal, baginda Nabi meninggalkan, inni taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lam tadillu min ba'di abada, kitaballah wa itrati ahla baiti, ay kitaballah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua buah perkara yang agung, yang mana jika kalian berpegang teguh terhadapnya, kalian gak akan terpecah belah selama-lamanya, gak akan terbawa arus kemanapun, sebagaimanapun fitnah zaman yang ada. Dua pusaka yang agung itu adalah, yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran, kita gak akan bingung sama perpecahan kelompok, gak akan bingung. Ukur aja sama Quran kebenarannya gimana. Kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran, kita gak akan bingung dihasut sama orang. Lihat aja Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah menjadikan nama lain dari Al-Quran apa? An-Nur. Apa An-Nur artinya? Cahaya. Allah berikan cahaya kepada akal kita, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Allah tuntun langkah kita. Di sini siapa yang baca Quran sehari sejuz, angkat tangan. Ini pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada jamaah Harisma ya. Angkat tangan. Yang baca Quran sehari sejuz. Masya Allah. Ibu ini lagi, ibu ini lagi. Ya Allah bu, kalau saya ada rezeki ini bu, pengen saya berangkatin ibu umroh benar. Amin amin ya rabbal. Saya nggak punya rezeki sekarang, kita doakan sama-sama mudah-mudahan ibu ini berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini amin amin ya rabbal. Siapa yang di sini baca Quran sehari setengah juz? Angkat tangan. Masih ada 3. Alhamdulillah. Siapa di sini baca Quran sehari 5 halaman? Angkat tangan. Masih ada, alhamdulillah. Tapi belum sampai 1 per. Kalau di total tadi dari yang 5 halaman sampai 1 juz nggak nyampe 1% kayaknya. Siapa di sini baca Quran sehari sehalaman? Siapa di sini setiap hari lihat cover Al-Quran? Angkat tangan. Sengaja ngelihat cover Al-Quran. Lihat cover Al-Quran sengaja nih.
Bangun tidur, alhamdulillah. Lihat doang. Lihat doang. Bukan HP yang dilihat, ngelihat cover Al-Quran. Bagus banget ini ya. Terbitan Asyamil, terbitan Mizan ini. Keren banget covernya. Taruh lagi. Ya bah, ada. Jangan-jangan covernya aja kagak kita lihat. Screen time kita jauh lebih banyak daripada Quran time kita. Waktu kita sama handphone lebih banyak daripada waktu kita sama Al-Quran. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggalkan Al-Quran. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengarkan baik-baik. Wa may ya'shu an dzikrur rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa barang siapa yang berpaling daripada zikrur rahman, berpaling daripada Al-Quran. Zikrur rahman nama lain daripada Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitana, kami jadikan setan pemimpin bagi dia. Kami jadikan setan membiarkan menyesatkan orang ini yang berpaling dari Al-Quran. Fahuwa lahu qarin, maka setan akan menjadi korinnya dia. Menjadi kalau kata anak Jaksel belsti. Belsti atau besti. Jadi sahib, jadi best friend. Mau jadi best friend setan? Mau jadi temannya setan? Mau jadi sahabatnya setan? Na'udzubillah min. Gimana caranya supaya kita nggak dijadikan teman setan? Dekatkan diri dengan Al-Quran. Padahal setan ya di hari kiamat bakal berkata sama kita, dan perkataan setan udah Allah taruh kisi-kisinya di dalam Al-Quran. Kata setan apa? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Kata setan saat semua urusan sudah selesai. Saat semua orang sudah dihisap, yang masuk surga, masuk neraka, setan bilang sama orang-orang yang masuk neraka, Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah kasih kamu janji-janji yang benar. Siapa yang bilang nih? Setan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga kasih janji sama kamu, tapi aku mengingkari janjiku kepada kamu. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku enggak punya kuasa apapun pada dirimu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku enggak bisa ngapa-ngapain kecuali cuman ngajak. Kok tapi kamu ngikut? Bahkan ada yang improve. Baca berita luar biasa. Seorang bapak bunuh istri sama anaknya karena pengen harta warisan dari istrinya. Na'udzubillah min. Improve itu, setan aja minder itu ngeliat itu. Kata setan, illa anda'autukum fastajabtum li. Aku gak bisa berkuasa apa-apa sama dirimu pada sekarang. Kecuali cuman ngajak, kok kamu malah ngikut. Fala talumuni. Kata setan, jangan nyalahin saya. Walumu anfusakum, salahin diri kamu sendiri. Nggak usah bawa-bawa saya sekarang nih, nggak usah ngajak-ngajak saya, orang saya udah masuk neraka. Nggak usah kamu nyalain saya. Khutbahnya setan tuh ya. Khutbahnya setan. Fala talumuni, nggak usah nyalain saya. Walumu anfusakum, salahin diri kamu sendiri. Ini khutbahnya setan udah Allah tulis di dalam Al-Quran. Kisi-kisinya udah disebutin, tapi masih banyak orang yang Kenapa? Karena enggak baca Al-Quran. Allah, na'udzubillah min dzalik. Deketin diri sama Al-Quran supaya kita enggak jadi bestinya setan. Dan jauhi penyakit-penyakit hati. Tadi penyakit pertama iri. Penyakit kedua adalah sombong. Inilah yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Apa sombong? Merasa lebih baik dari orang lain. Jangankan hati sombong, mata kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, satu dosa. Kan kita tahu selama ini dosa mata itu kan ngelihat
laki-laki ngelihat perempuan joget misalnya, atau ngelihat perempuan buka aurat, atau perempuan ngelihat laki-laki ganteng, Masya Allah, misalnya ya, itu dosa mata memang, tapi dosa mata yang gak kita sadari adalah memandang sesama muslim dengan pandangan merendahkan. Karena itu akan menimbulkan kesombongan di dalam hati kita. Termasuk yang akan menimbulkan kesombongan apa? Gibah, gosip. Ini saya nengoknya ke sini nih. Gibah, gosip. Tongkrongan tanpa gibah bagai sayur tanpa. Wih, kompak ulamanya, Kompak, Masya Allah. nih. Subhanallah. Ibu-ibu, wallah, gosip, ada ulama ekstrim ini pendapatnya. Dibilang gosip lebih parah dosanya daripada dosa zina. Gimana bisa? Kok bisa nih ulama berpendapat gitu? Dia menyampaikan alasannya. Nih, buat yang lagi gosip dari dalam kajian nih, coba dengerin. Gosip lebih parah dosanya dibandingkan dosa zina, kata ulama ini. Kenapa? Karena saat orang berzina dia tahu dirinya lagi hina, dirinya lagi membangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang lagi gosip sudah pasti merasa lebih baik daripada orang yang digosipin. Betul apa betul? Hah? Ada nggak orang lagi betulnya tegas benar itu bapak-bapaknya, Masya Allah. Ada nggak orang gosip tapi dia ngerendah? Gosipin orang lain tapi dia ngerendah daripada orang lain. Gak ada. Orang gosip pasti dia lagi ngerendahin orang yang digosipin. Dan itu adalah sifatnya siapa? Iblis yang membuat dia dikeluarkan dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi sombong dan penyebab-penyebab sombong yang akan masuk ke dalam hati kita. Mandang orang dengan pandangan merendahkan, gosip atau gibah. Sekalipun ahli maksiat, saat kita ngelihat mereka, jangan pernah merendahkan. Jangan pernah kita remehin dia. Tapi alihkan dengan apa? Dengan doa. Doanya gimana? Kalau kita ngelihat orang sedang tertimpa musibah atau lagi melakukan maksiat, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan dalam sebuah hadis, alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu bi. Ya Allah, terima kasih yang telah menyelamatkan aku dari bala yang ditimpa oleh dia. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Dan sudah mengutamakan aku di antara hamba-hamba makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini apalin doa ini. Doa kalau kita ngelihat orang lagi maksiat, kita doain supaya dia terlepas dari kemaksiatan. Kita doain supaya dia Allah angkat derajatnya, Allah jadikan dia taubat masuk ke dalam kelompok taubaters. Masya Allah. Amin. Amin amin ya Rabbal. Ada 205-nya, Bib. Apa tuh? Taubaters 205. Artinya apa 205? Ntar kita ngobrol di belakang 205. Iya boleh. Karena ada taubaters juga tapi bukan mereka. Ada 205-nya. Masya Allah. Taubaters nih benar. Namanya taubaters dan sekarang membahas cinta itu pas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta sama hambanya yang senantiasa bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya dosa, jadikan dosa itu sebagai kecamuk diri kita untuk ngerendah di hadapan orang lain. Orang lain gak sholat sunnah atau orang lain gak sholat, ingat sama dosa kita. Ya Allah, dulu saya lebih parah daripada orang itu. Ya Allah, saat engkau merubah diriku seperti ini, engkau aja bisa merubah diriku. Ya Allah, ubahlah dia ya Allah. Itu privilege orang-orang yang pernah dosa. Dia selalu merasa lebih rendah daripada orang lain. Gampang merasa lebih rendah daripada orang lain. Ya, tapi ada orang berdosa tapi kok dia merasa lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayak kepanjangan ini ya. Lanjut Ustaz. Sungguh nikmat kalau kita jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir. Saya ingin bacakan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah agar kita senantiasa mengaitkan cinta kita hanya dan untuk Allah sehingga enggak ada dendam kita kepada sesama muslim. Agar kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membuat kita
gampang membenci sesama muslim, yang membuat kecintaan kita sama Allah berkurang. Satu ayat iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, tujuan hidup saya Allah, tujuan dari segala macam pekerjaan saya Allah, bos saya bukan atasan saya, bos saya bukanlah para pejabat, bos saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summastaqamu, Tuhan saya bukan hawa nafsu, bukan syahwat, bukan pengakuan orang, bukan harta benda tujuan saya. Tujuan saya adalah Allah. Kemudian istiqomah dia. Summastaqamu, dia berkomitmen. Istiqomah itu artinya komitmen. Sama perkataannya Rabbuna Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat gantian. Tatanazzal itu artinya turun, tapi turunnya gantian. Piket malaikat ngurusin orang ini. Piket malaikat bantuin orang ini. Piket malaikat menjadi pendamping orang ini. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berkata, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kita backupannya. Backupannya malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan forader di jalan, bukan. Backupannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah pengawal-pengawal kamu. Kami adalah teman setia kamu. Kata malaikat, kami adalah backupan kamu. Kami adalah kekasihmu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian di kehidupan akhirat nanti, apa-apa yang kalian pengen. Walakum fiha ma tad'un, dan apa-apa yang kalian minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat kita punya komitmen Rabbunallah, tujuan kita Allah. Di hati kita hanya ada Allah, bukan yang lain. Di hati kita kecintaan kita dikaitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengikuti langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui dan membanggakan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa masa lalu kita, mengampuni pembangkangan kita, mengampuni kelalaian kita terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan langkah kita, kuatkan hati kita senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan rezeki kita mengalir bagai sungai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang halal banyak, rezeki yang mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang membuat kita semakin dekat, semakin rindu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah membuat kita, hati kita jijik, gak mau sama rezeki yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang haram, hak orang lain, rizki yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah ala hadhihi niyyah.
wa ala kulli niyatin salihah, dan semoga Allah mengampuni dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dosa mereka kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menyayangi mereka, mengangkat derajat mereka, dan Allah menjadikan pahala-pahala mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan.